Nah, pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul begini, saudara ya. Seperti apa orang yang dekat dengan Tuhan? Ya. Karena ada banyak orang ngomong begini, Pak, orang itu dekat Pak sama Tuhan. Nah, dekat dengan Tuhan, dekat sama Tuhan itu bukan dari kata manusia, bukan dari kata orang. Kalau kita yang ngomong, manusia ngomong, orang itu dekat sama Tuhan Pak, itu bisa nggak pas, itu bisa nggak cocok. Kita berkata orang itu dekat sama Tuhan, Tuhan katakan, dia jauh dari aku, bisa begitu loh. Dekat dengan Tuhan maksud saya di sini adalah seperti kata firman. Apa sih kata Tuhan? Apa kata firman Allah? Cirinya apa? Tanda-tandanya apa kata firman Allah orang yang dekat sama Tuhan? Ingat, firman Tuhan, Alkitab ini adalah otoritas yang tertinggi. Ini penting saudara ya. Sehingga bukan apa kata orang, bukan apa kata manusia, tetapi apa kata firman, apa kata Alkitab, cirinya, tandanya. Orang yang dekat sama Tuhan itu kayak apa sih? Cirinya seperti apa? Nah, ini mari saya tunjukkan sama saudara. Seperti apa cirinya, seperti apa tanda-tandanya orang yang hatinya, hidupnya dekat sama Tuhan. Yang pertama kita lihat dalam Mazmur 145 ayat 18. Seperti apa sih orang yang dekat sama Tuhan? Ayo sama-sama kita baca ayat ini saudara ya. Mazmur 145 ayat 18, 2 dan 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat ini ada dua bagian, ada dua frase kalimat ya. Frase yang pertama dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, koma. Tanda bacanya koma, bukan titik. Kalau seandainya titik, ini bertentangan, bentrok, paradoks dengan ayat yang lain. Kalau seandainya titik, saya baca begini ya, pahami dari awal tolong ya. Dikatakan begini, seandainya titik ini nggak ada kelanjutannya, titik aja begitu. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, titik. Kalau seandainya titik berarti orang yang berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan kau ajaib, Tuhan kau luar biasa. Maka itu disebut dekat dengan Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah hanya cukup sebatas berseru kepada Tuhan itu disebut dekat dengan Tuhan? Apakah hanya cukup modal berseru-seru memanggil nama Tuhan, 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 lalu itu disebut dekat dengan Tuhan? Enggak. Kalau sampai ayat ini hanya berhenti pada kalimat yang pertama, Tuhan dekat pada setiap orang berseru kepadanya, maka ayat ini akan bentrok, akan paradoks berlawanan dengan Matius pasal 7 di ayat yang ke-21. Ayo sama-sama kita baca supaya dapat pemahaman yang baik. Gak cukup modal hanya berseru memanggil nama Tuhan, kita bisa dekat dengan Tuhan, gak cukup. Karena ayat ini berkata begini, bentrok sama ayat ini. Sama-sama kita baca ya. Matius 7 ayat 21, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jelas saudara ya. Yesus ini yang langsung berkata, otoritas yang tertinggi. Yesus yang mengajar berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, memanggil begini, Tuhan, Tuhan, suka berseru memanggil nama Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Nggak bisa masuk, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bicara ketaatan ini, bicara kesetiaan. Taat itu bicara setia, taat bicara kepatuhan, bicara kesetiaan juga. Nggak bisa. Ternyata nggak cukup hanya sebatas modal suka memanggil nama Tuhan. Nggak cukup kita orang Kristen hanya modal berseru, Tuhan, Tuhan tolong saya. Aku percaya kepadamu Tuhan, aku cinta kepadamu Tuhan. I love you Lord. Nggak cukup. Tidak cukup kita anak Tuhan bermodalkan hanya suka memanggil nama Tuhan, suka berseru sama Tuhan. Apalagi seruannya keras teriakannya.
pakai mic begini, gak cukup loh saudara ya. Makanya seringkali manusia suka gagal paham, salah paham. Dipikir, oh suka panggil nama Tuhan, tiap hari berseru-seru panggil nama Tuhan, oh berarti dia dekat sama Tuhan. Enggak begitu. Bukan dari kata orang, kata firman. Bukan dari kata nabi, bukan dari kata rasul, kata firman. Firman itu otoritas tertinggi. Apa ciri, apa tanda dari orang yang dekat dengan Tuhan? Kepada siapa Tuhan mau mendekatkan pribadinya kepada yang dicintainya. Mari kita kembali kepada ayat tadi. Saya baca ulang sekali lagi ayat ini. Mazmur 145 ayat 18 ada frasa kalimat yang kedua. Saya baca dari awal tentunya. Tuhan dikatakan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, kalimat berikutnya pada setiap orang yang berseru kepadanya, ada keterangannya, dalam kesetiaan. Ini tanda pertama orang yang dekat dengan Tuhan adalah punya karakter kesetiaan, punya sifat setia. Jadi jelas saudara ya, kepada siapa Tuhan mau mendekatkan dirinya? Kepada orang setia. Cirinya apa sih pendeta? Orang yang hidupnya dekat sama Tuhan, orang itu punya karakter yang namanya setia. Kenapa? Orang yang dekat sama Tuhan, bahkan Tuhan pasti akan mendekatkan dirinya kepada orang yang punya kesetiaan. Karena begini loh, kesetiaan itu membuat kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Karena kesetiaan itu, ini lebih penting saya katakan, menyentuh hatinya Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan itu tiap kali lihat orang yang punya karakter setia, hatinya senang. Tuhan tiap kali melihat orang yang punya karakter setia, itu tersentuh hatinya, tergetar hatinya, langsung jatuh cinta sama orang itu. Gitu loh saudara. Milikilah karakter setia di tahun ini. Masih awal tahun ini, nasihat buat kita. Pokoknya Tuhan itu tiap kali lihat orang yang punya kesetiaan, punya hati setia, karakter setia, oh langsung tergetar hatinya Tuhan. Langsung Tuhan jatuh cinta sayang sama orang itu. Gak tahan Tuhan untuk cinta sama orang itu. Tergetar, tersentuh hatinya. Kenapa begitu pendeta? Karena Anda mesti tahu, salah satu karakter Tuhan yang paling menonjol, ya, salah satu karakter Tuhan yang paling kuat, Anda tahu apa itu? Setia. Tuhan itu setia. Ada ayat ya yang berkata begini ya. Sekalipun Paulus yaitu yang berkata dalam Timotius itu. Di Timotius pasal berapa itu ya? Paulus berkata begini. Sekalipun kamu tidak setia, dia tetap setia. Ya, mungkin saya cari sebentar itu ayatnya kalau bisa ketemu ya. Sabar sebentar saudara ya. Walaupun ini online tapi saya ingin kita dapatkan ayat ini. 2 Timotius pasal 2 tolong 2 Timotius pasal 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Ini ada ayatnya saudara ya. 2 Timotius pasal 2 di ayatnya yang ke-13. Mari sama-sama kita membaca ayat ini saudara ya. Kenapa sih Tuhan paling jatuh cinta sama orang yang setia? Karena karakter dia itu setia, menonjol, paling setia Tuhan. Ayo sama-sama kita baca 2 dan 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nggak bisa nyangkal, dia itu pribadi yang setia. Sekalipun kita gak setia seperti anak terhilang. Tahu cerita anak terhilang? Anak bungsu prodigal son itu, dia tinggalkan bapaknya. Anak kok gak setia sama bapak? Dengar ya. Sebelum kita bisa setia kepada Tuhan yang roh adanya yang tidak kelihatan, belajarlah setia sama yang kelihatan. Kalau kamu anak, ya setia sama papa mamamu, setia. Kalau jadi anak gak bisa setia sama orang tua kita, bagaimana coba Anda bisa setia sama Tuhan yang gak kelihatan? Setia dulu sama yang kelihatan. Jadi suami setia kepada keluarga, kepada istri sama anak-anak kita. Jadi istri belajar setia juga kepada suamimu. Setia kepada keluarga kita. Kalau kita hamba-hamba Tuhan, permisi bicara maafkan saya, kita pun harus setia pada panggilan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Di mana kita dipanggil, di mana kita dipercayakan dipanggil Tuhan. Belajar setia.
kepada profesi pekerjaan saudara masing-masing. Belajar setia di situ. Bagaimana Anda bisa sukses ya? Bagaimana Anda bisa berhasil kalau sama pekerjaan profesi Anda saja Anda nggak bisa setia? Ada banyak ayat kan? Dikatakan begini, barang siapa setia kepada perkara yang kecil, kata Alkitab, dia akan dipercayakan Tuhan perkara-perkara yang besar. Urusan perkara besar, urusan berkat yang besar, urusan apa lagi? Mujizat yang besar. Mesti belajar setia dari perkara yang kecil. Tuhan lihat. Selalu yang dilihat Tuhan adalah orang yang setia. Begitu dia lihat ada anaknya, umatnya setia, langsung tersentuh hati Tuhan. Tuhan jadi gak bisaan gitu loh. Tergetar jantung hatinya Tuhan. Melihat orang yang setia. Langsung Tuhan jatuh cinta, langsung disayang sama Tuhan. Saya suka bilang sama saudara, bikin Tuhan punya alasan bahwa Tuhan memang punya alasan bisa jatuh cinta sama kita. Apa alasannya? Kesetiaan. Ya, anak terhilang itu nggak setia, tapi lihat dia tinggalkan bapaknya, foya-foya, jauh dari bapaknya, nggak nurut nasihat bapaknya, jauh tinggalkan bapak, nggak dipakai nasihat bapak. Tapi ketika dia sadar, benar ya kata-kata bapakku, betul ya nasihatnya, gara-gara aku tidak dengar nasihat bapakku, aku susah, aku bangkrut, aku jatuh miskin, mau makan saja nggak bisa, ampas babi mau dimakan pun nggak dikasih. Hari itu seorang yang tidak taat pada perintah bapaknya, babi lebih tinggi harganya daripada dia, babi lebih terhormat, masih bisa makan, dia nggak bisa makan. Mau makanan babi pun gak bisa, lebih rendah daripada binatang. Itu orang gak taat. Tuhan biarin sampai sengsara susah gak bisa makan. Jangan pernah kita gak setia sama Tuhan. Belajar di arah terhilang. Sederhana ya, 2023 kalau saudara ingin Tuhan dekat sama saudara, Tuhan mendekatkan dirinya kepada kita. Bagaimana caranya? Jadilah pribadi yang setia kepada Tuhan. Mulai dari yang kelihatan dulu setia. Kepada istri, kepada suami, anak-anak, kepada orang tua, kepada profesi kita, kepada panggilan kita. Dan macam-macam saudara ya. Setia di situ. Anak terhilang ketika dia kembali kepada bapaknya, apakah ditolak? Tidak. Apakah ketika dia berkata, aku sudah berdosa kepada sorga, aku berdosa kepada bapak, bapaknya peluk dia loh, bapaknya nggak buang, bapaknya nggak marahin, dasar lu, rasain lu. Tidak, bapak yang baik, sebab dia tidak dapat menyangkal dirinya, dia pribadi yang setia. Ya, sekalipun kita nggak setia, kita balik, diterima sama bapak. Saudara lihat, salah satu karakter Tuhan yang paling menonjol itu adalah kesetiaan. Itu karakter yang paling kuat. Makanya Tuhan itu langsung tergetar, tersentuh hatinya, terjamah hatinya begitu melihat ada orang atau anaknya yang setia. Makanya tadi saya sempat katakan di statement tadi, kesetiaan itu membuat kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Anda tahu kan maksudnya orang kepercayaan. Orang kepercayaan itu berarti orang dekatnya Tuhan. Saya ingin kita bisa membedakan ya, orang dekatnya Tuhan, menjadi orang dekatnya Tuhan, menjadi orang kepercayaan Tuhan, dengan bandingkan orang yang dipakai oleh Tuhan untuk maksud satu tujuan tertentu dalam rencananya. Itu beda, itu beda. Bedakan orang yang dipakai Tuhan untuk satu tujuan menggenapi rencananya dengan orang yang dekat sama Tuhan, dengan orang yang menjadi kepercayaan Tuhan. Kalau bicara dipakai sama Tuhan untuk menggenapi rencananya, dengar ya, semua orang bisa dipakai oleh Tuhan, bukan cuma kita. Orang gak kenal Tuhan, saya mau tanya, orang gak kenal Tuhan, orang fasik, orang dunia, orang berdosa, saya mau tanya, bisa gak dipakai sama Tuhan? Bisa loh. Anda jangan kaget ketika bisnismu buntu, usahamu buntu, Anda punya proyek, Anda punya job, ada kesulitan. Buntu mentok, udah ikhtiar nih, jalan ini, cara ini, minta bantuan koneksi, tetap buntu gak bisa. Kekuatan uang tetap buntu. Tiba-tiba Tuhan kirim seseorang yang gak kenal Tuhan. Orang yang mungkin orang dunia gitu, yang sama sekali anti sama Tuhan misalnya.
Tiba-tiba dia datang sama saudara. Justru dia yang bisa dipakai Tuhan untuk membuka jalan bisnis saudara. Kalau bicara dipakai Tuhan, semua orang bisa dipakai Tuhan. Bukan hanya setiap orang, apa saja bisa dipakai Tuhan, percayalah itu. Keledai, perjanjian lama, itu bisa dipakai Tuhan. Negor Nabi Biliam loh, bisa ngomong itu keledai. Sampai sadar insaf Nabi itu. Yunus itu ketika dilemparkan ke dalam laut, yang dipakai Tuhan apa? Binatang, seekor ikan yang besar. Sama dengan Elia kan. Masa kelaparan hebat 3,5 tahun, Tuhan pelihara dia, nggak masuk akal. Elia pun nggak pernah berpikir ada seekor binatang yang rakus, yang serakah, yang namanya burung gagak, itu dipakai Tuhan pelihara dia loh. Dengarkan saya, kalau urusan bicara dipakai Tuhan, apa saja bisa dipakai Tuhan. Binatang saja bisa dipakai Tuhan. Apalagi orang, apalagi manusia, makhluk hidup, cipta Tuhan yang mulia. Tapi ketika bicara tentang orang kepercayaannya Tuhan, menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, itu butuh yang namanya syarat. Apa syaratnya? Kesetiaan. Anda dan saya, kita semua di tahun 2023, kalau Anda merindukan, Anda menginginkan menjadi orang yang dekat sama Tuhan, orang dekatnya Tuhan, orang kepercayaannya Tuhan. Jadi orang kepercayaan itu luar biasa loh. Anda kalau seorang pemimpin perusahaan, ada pimpinan di usaha saudara, biasanya Anda punya orang kepercayaan. Itu orang dekat sama saudara, ngurusi kerjaan. Itu bisa anak, itu bisa pegawai saudara, karyawan saudara. Ini orang kepercayaan saya Pak, ini orang dekat saya yang bisa dipercaya Pak. Apa yang Anda kerjakan? Anda suka memberikan tugas-tugas yang besar, tugas-tugas yang khusus, itu kepada orang kepercayaan, orang dekatnya saudara. Yang kepada sembarangan orang, Anda gak kasih. Bahkan Anda suka memberikan berkat-berkat khusus. Anda suka memberikan hal-hal yang spesial kepada orang itu. Kenapa? Ini orang khusus Pak, ini orang dekat kepercayaan saya. Saya mau kasih tahu, Tuhan pun bisa begitu. Kalau Anda di tahun 2023 ini, Anda bisa berjuang menjadi orang dekatnya Tuhan. Anda bisa berjuang menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Saya percaya, apa yang Tuhan tidak kerjakan sama orang lain, Tuhan bisa kerjakan sama saudara. Apa yang Tuhan beri sama saudara, Tuhan gak beri sama orang lain loh. Spesial. Anda jadi orang spesial karena Anda jadi orang dekatnya Tuhan. Bagaimana caranya pendeta jadi orang dekatnya kepercayaan Tuhan? Saudara harus punya karakter yang namanya kesetiaan. Kalau cuma dipakai Tuhan, semua bisa dipakai Tuhan. Orang baru percaya pada Tuhan bisa dipakai Tuhan. Anda lihat ya, dalam ibadah-ibadah KKR Kesemuan Ilahi, seringkali leadernya, hambanya yang dipakai Tuhan berkata, sini kamu anak kecil, didoakan dia, doakan orang itu, didoakan sembuh orang. Sama anak kecil, siapa saja bisa dipakai sama Tuhan. Anda pun bisa dipakai Tuhan. Tetapi dalam tanda kutip, untuk menjadi orang dekatnya Tuhan, untuk menjadi orang kepercayaannya Tuhan, itu butuh kesetiaan. Sekarang saya mau terangkan tentang kesetiaan. Kesetiaan itu bicara tentang apa sih? Kesetiaan itu bicara tentang loyalitas. Jadi kalau Anda di tahun 2023 Anda ingin, saya rindu Pak Pendeta, di tahun ini 2023 saya mau jadi anak Tuhan yang setia. Good, saya katakan bagus. Tapi dengar, untuk jadi orang setia nomor satu, Anda harus punya yang namanya loyalitas. Mentalitas loyalitas mesti punya. Loyal sama Tuhan. Kedua, kesetiaan bicara pengorbanan. Kesetiaan bicara bayar harga. Kesetiaan bicara ketaatan atau kepatuhan. Saya kasih catatan kaki di bawahnya. Dan seringkali perhatikan, seringkali kesetiaan itu menggores di hati kita. Lihat saya kasih peragaan. Seringkali ketika kita ingin jadi orang setia, kesetiaan loyalitas kita, pengorbanan kita, bayar harga kita, ketaatan kepatuhan kita, itu menggores di hati kita. Bagaimana tidak?
Kita mau tetap loyal, kita mau tetap setia, aku tetap mau patuh, mau taat, aku tetap berani bayar harga, aku tetap setia sama Tuhan. Di saat gini, kita mengalami situasi yang tidak kita harapkan. Kita mengalami satu misalnya hal yang gak menyenangkan, mengalami kerugian, mengalami jalan buntu. Ya, dan kita begini berpikir, kita gak paham, kok saya ngalami ini? Kita nggak ngerti gitu loh. Kok saya ngalami gini sih? Saat kita nggak paham kenapa terjadi sama kita, saat kita belum bisa mengerti, bahkan kita nggak bisa terima sebetulnya. Karena kita udah merasa setia. Kita udah merasa bayar harga sama Tuhan. Kita mungkin merasa begini, saya udah pagi-pagi bangun cari Tuhan. Kok saya ngalami gini ya? Maksudnya gini, rasa-rasanya hati kita nggak bisa terima ngalami seperti ini. Tapi di saat kita nggak bisa terima, saat kita nggak bisa ngerti dan tidak paham kenapa saya alami ini, kita berkata, aku tetap loyal kepadamu Tuhan. Bayangkan saudara ya, saat kita tidak mengerti, kita mengalami masalah, kita berkata, aku tetap bayar harga, tetap bangun pagi Tuhan. Itu luar biasa loh. Itu ada goresan di hati, kesetiaan. Goresan saudara. Aku tetap patuh Tuhan, aku tetap taat Tuhan. Pokoknya aku sekarang bangun pagi, besok juga Tuhan aku cari Tuhan. Tidak berhenti. Kesulitan, masalah yang kita nggak pahami, yang secara daging kita nggak mau terima. Kok saya ngalami ini? Tapi kita tetap, aku mau loyal. Itu goresan. Makanya Tuhan setiap kali melihat anaknya, hambanya, umatnya setia, tergetar jantung hati Tuhan. Langsung Tuhan jatuh cinta. Tuhan berpikir begini, ini ngalami masalah, aku izinkan ngalami proses, dia difitnah, jalan buntu, tetap berani bayar harga, tetap setia, tetap patuh, tetap loyal sama Tuhan. Tuhan ketika lihat orang seperti ini, oh Tuhan gak tahan, aku sayang sama kamu. Dan pada waktunya orang yang setia seperti ini, itu akan menjadi orang dekatnya Tuhan. Orang kepercayaan Tuhan yang Tuhan tidak kerjakan sama orang lain, Tuhan kerjakan, beri sama saudara. Orang setia itu selalu mendapat anugerah spesial. Samalah gambaran saya tadi analoginya. Anda dengan karyawan biasa, ada pimpinan bos, dengan satu karyawan, kepercayaan yang dekat sama saudara, dekat dengan hidup keluarga saudara, dengan pekerjaan saudara, pasti ada yang lebih Anda berikan. Ada anugerah spesial. Sama Tuhan, perlakuan Tuhan kepada setiap kita. Ya, makanya dalam Amsal pasal 20 ayat ke-6, ayo sama-sama kita membaca ayat ini saudara ya. Sama-sama kita baca Amsal pasal 20 di ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Siapa menemukannya? Orang baik banyak. Banyak orang baik. Tetangga kita banyak yang baik. Iya, teman-teman kita banyak yang baik. Tetapi Alkitab garis bawahi, tetapi orang yang setia, orang punya karakter setia, siapakah yang menemukannya? Yang dicari Tuhan, orang yang setia. Tuhan rindu di tahun 2023 ini menemukan di antara kita semua adalah orang-orang yang setia. Saya rindu lewat pengajaran firman Allah ini terbangun solid iman setiap kita. Mentalitas kita, sifat karakter kita, ditemukan sifat karakter yang setia menjadi orang dekatnya Tuhan. Kalau saya kasih gambar saudara ya, setia itu seperti ini gambarannya ya. Jadi kita mesti tahu posisi kita. Mesti setia. Kalau Anda hobi nonton sepak bola, ini skema sepak bola ya. Ini 2-4-4. Ada penyerang, itu apa namanya ini? Gelandang ya. Lalu ada back yang di belakang. Ada kiper. Kiper posisinya di bawah mistar. Back ya, yang di tengah, yang kanan kiri sayap itu saudara ya. Itu di depannya kiper. Ada gelandang, ada penyerang dua di depan, penyerang depan. Ada perhatikan dalam setiap kali permainan sepak bola. Kaptennya saling tukar bendera atau tukar apa itu. Lalu wasit meniup prit.
Begitu prit bunyi peluit ditiup saudara ya, maka setiap pemain bola ini akan kembali kepada posisinya. Mereka mesti bertahan pada posisinya yang sudah ditaruh sama pelatihnya, sama coachnya itu. Di mana posisinya balik. Jangan sampai misalnya kiper posisinya mestinya di bawahnya gawang mistar, dia maju menyerang ke depan atau jadi gelandang dia. Dia nggak setia sama posisi, nggak setia sama kedudukan posisi panggilannya. Apa yang terjadi? Bisa kalah timnya. Dia akan jadi biang kerok kekalahan, akar masalah kekalahan. Kenapa? Nggak setia pada posisi. Harusnya di belakang, di bawah gawang mistar, maju nyerang dia. Nggak bisa begitu. Dalam panggilan pelayanan, dalam kehidupan setiap kita tahu posisi kita. Kalau sekarang kita dalam posisi diproses sama Tuhan, kita dalam posisi dipanggil Tuhan dalam profesi pekerjaan kita, cobalah belajar setia pada posisi itu. Lagi ngalami goncangan, jalan saya tertutup Pak. Saya lagi ngalami sakit posisi sekarang tubuh saya. Saya mau katakan sama saudara dalam renungan pengajaran firman Allah ini, doa saya saudara ya, biarlah Anda tetap setia pada posisimu. Walaupun kadang-kala mempertahankan posisi kita setia, itu ada goresan di hati kita. Nangis rasanya, tapi kita tetap berkata, aku tetap loyal kepadamu, aku tidak berubah, aku tetap mengasihimu, aku tetap bayar harga bangun pagi-pagi cari engkau. Aku tidak berubah Tuhan. Tuhan begitu lihat orang seperti ini, Tuhan jatuh cinta. Anda akan mengalami anugerah spesial daripada Tuhan. Belajar setia pada posisi saudara hari ini. Ya, jangan keluar dari kesetiaan, jangan keluar dari posisimu. Kiper jangan keluar maju menyerang, tetap setia pada posisi kita. Nikmati proses saudara yang belum selesai. Berdamai dengan posisimu hari ini, tapi tidak nyaman pendeta, inilah ada goresan. Tetap menunjukkan kepatuhan, tetap menanjakan ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Ibadah kita pun tetap setia. Karena kalau ada sakit nggak bisa ibadah onsite, toh Anda bisa ibadah online ikut bersama dengan saya. Zaman sekarang, sejak masa pandemi online begitu dibuka sama Tuhan, tidak ada alasan Anda untuk tidak ibadah. Sediakan waktulah ibadah. Anda keluar kota, cari Tuhan. Karena memang orang setia itu bertahan pada posisi, dia nggak lupa sama Tuhan. Anda lihat ya, kalau saya katakan orang dekatnya Tuhan, orang setia, itu selalu mendapat anugerah spesial. Saya kasih contoh ya, misalnya Daniel pasal 3 ayat 30. Ini kisah tentang Sadra, Mesak dan Abednego. Tuhan murka, Raja murka sekali Raja Nebukadnezar kepada 3 pemuda ini. Kenapa? Dikasih kesempatan. Masih menyembah Tuhan Allahmu atau menyembah patung yang aku dirikan itu? Aku kasih kesempatan. Kalau kamu menyembah patung, aku bebaskan kamu, aku beri waktu. Mereka berkata apa? Percuma Tuanku, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Kami tahu Tuhan kami akan menolong kami, tapi meskipun Tuhan gak tolong kami tetap menyembah Tuhan kami dan tidak menyembah patung yang Tuanku dirikan. Ini sumber iman yang dahsyat loh. Ini setia namanya. Sekalipun Tuhan kami tidak tolong kami tetap tidak mau menyembah patung yang Tuanku dirikan. Ini bayar harga. Ini namanya loyalitas. Cinta tanpa syarat, setia tanpa syarat. Meskipun Tuhan gak tolong kami tetap patuh, taat, loyal, setia kepadamu. Ada goresan, rasanya gak bisa terima daging, tapi aku tetap setia. Apa tidak tergetar jantung hatinya Tuhan? Lihat orang 3 pemuda seperti ini, kesetiaannya tanpa syarat. Jangan kasih syarat sama Tuhan. Siapa kita? Siapa Anda kasih syarat sama Tuhan? Seringkali kita begitu. Kasih syarat, aku akan setia sama Tuhan kalau Tuhan tolong aku, kalau Tuhan berkati aku, kalau Tuhan buka jalan, kalau Tuhan sembuhkan aku. Nggak begitu. Yang menjadikan kita orang dekatnya Tuhan dan Tuhan mendekat sama kita, dapat anugerah spesial, bukan kesetiaan yang bersyarat begini. Hari ini kalau saudara masih sakit belum sembuh, jalanmu tetap buntu, tunjukkan kesetiaan tanpa syarat. Aku tetap setia Tuhan, aku tetap berani bayar harga, aku tetap loyal meskipun ada goresan di hati kita, meskipun ada air mata yang mengalir. Tetap setia pada Tuhan. Daniel tetap, Sadra, Mesak, Abednego tetap setia kepada Tuhan. Hasilnya apa? Saya baca.
Daniel pasal 3 ayat 30, dia dimasukkan dalam dapur api, 7 kali dipanaskan karena marah itu raja. Panaskan 7 kali. Tentara 6 yang ngangkat 3 orang ini mati kena hawa panas. Anda bisa bayangkan betapa panasnya dapur api itu. Prajurit 6 yang ngangkat 3 orang ini mati kena hawanya kok. Dilempar tapi 3 orang gak mati. Ada 1 orang kata raja kayak dewa. Siapa? Dia Tuhan. Ada lihat ya. Kepada orang yang setia, apakah Tuhan tinggalkan? Tidak, dia mendekat. Kepada orang setia dia dekat. Orang setia dekat sama Tuhan, tapi Tuhan juga dekat sama dia, gak ditinggalkan. Dapat anugerah spesial, dapat perlakuan spesial. Saya baca deh ayat ini, Daniel pasal 3 ayat yang ketiga, dikatakan ayat 30 ya. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesak, dan Abednego di wilayah Babil dan seterusnya. Dapat anugerah spesial, sederajat dengan raja, sederajat dengan para bangsawan. Kenapa mereka mendapat anugerah spesial, dapat kedudukan yang sangat tinggi? Karena 3 orang ini orang setia. Bukan cuman Tuhan yang melihat 3 orang ini setia, raja juga melihat orang ini luar biasa. Karakternya karakter mengabdi, karakternya karakter setia, menghamba, bayar harga, dapat anugerah dari raja, apalagi dari raja kita. Saudara, mari belajar dari sini. Ternyata orang yang dekat sama Tuhan itu modalnya bukan sebatas berseru Tuhan, Tuhan. Di dunia ini kan banyak orang kan merasa dirinya hebat karena setiap hari berseru Tuhan, Tuhan, memanggil nama Tuhan. Bukan itu cirinya dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan itu dia punya ketaatan, punya kepatuhan, punya loyalitas, punya kesetiaan kepada Tuhan. Sebetulnya masih ada 2, masih ada 3, bahkan 5 saya bisa bagi sama saudara. Ciri orang dekat sama Tuhan. Saya lanjutkan untuk Senin depan, saya simpan saudara ya. Karena kalau saya bagikan kedua, kepotong nanti. Jadi sebetulnya lebih asik juga kalau kita menemukan yang pertama ini. Jadilah orang yang setia. Saya percaya tahun 2023 masih di awal tahun Januari sampai Desember. Kalau Anda ditemukan Tuhan, Tuhan lihat Anda sebagai orang yang setia. Saya percaya Tuhan akan dekat sama saudara. Anda akan dapat anugerah spesial. Apa yang Tuhan tidak buat sama orang lain, Tuhan bela buat atas saudara. Saudara akan mengalami perkara-perkara besar. Lihat Elia, orang yang setia. Musim kekeringan, tetap dia bisa makan. Lihat Ishak, lihat contoh-contoh yang lain. Lihat Sadra, Mesak, Abednego, lihat Daniel. Meskipun dijebloskan dalam gua singa, tetap dia berdoa kepada Allahnya. Itu kesetiaan loyal bayar harga. Apakah Tuhan tinggalkan? Tuhan dekat sama dia. Kalau Tuhan dekat, pasti ada pertolongan. Kalau Tuhan dekat datang sama kita, pasti ada berkat mujizatnya jalan keluar dalam hidup kita. Anda ngerti rahasia pertolongan? Ketika dia dekat sama kita, modal kita apa? Punya karakter kesetiaan. Sebab Tuhan itu pribadi yang setia kepada kita.